Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Sumba terkenal dengan keindahan sabana dan kuda sandalwoodnya. Hal lain yang menarik dari Pulau Sumba adalah sebagian warganya masih setia menganut agama leluhur atau kepercayaan yang disebut Marapu. Bagi orang Sumba, Marapu adalah leluhur yang dihormati. Penganut Marapu meyakini bahwa para leluhur mewariskan lara ina, lara ama, atau jalan ibu, jalan bapa. Suatu ajaran yang menekankan ikatan sosial dan ikatan ekologis yang memberi petunjuk terbaik bagi keselamatan dan keberlanjutan hidup warga Marapu. Terlepas dari kuatnya pengaruh agama Kristen dan Katolik, warga Marapu tetap teguh menjalankan tradisi Marapu dalam kehidupan keseharian mereka. Siang itu, para rato atau ketua suku di Kampung Toto, Kalada berkumpul untuk memutuskan suatu masalah secara adat. Ritual potong ayam dilakukan. Tujuannya mendapatkan petunjuk Marapu terkait permohonan izin pengambilan gambar di area Uma Kalada atau rumah besar yang keramat. Mai pede kude ko tapama. Lewat usus ayam yang disembelih, kehendak Marapu dibaca dan dipahami. Yang pertama, andai kata Marapu-Marapu yang 3 suku yang ada di kampung besar, kalau dorang setuju, berarti buka jalan, ada yang tertentu jalan terbuka. Tapi ternyata ada tangan Pele. Kita melalui lihat dia punya tandanya sini, ada di sini yang memalang jalannya, ada Pele. Maka istilahnya dia tidak mau untuk bawa alat-alat ini untuk foto. Petunjuk Marapu telah disampaikan. Kamera tak boleh masuk area Uma Kalada. Hanya gambar dari kejauhan seperti inilah yang boleh diambil. Sekalipun warga Marapu menyebut tradisi Marapu sebagai agama leluhur, tetapi pemerintah Indonesia tak mengakuinya. Di Indonesia hanya ada 6 agama yang diakui oleh negara, yaitu Islam, Katolik, Kristen Protestan, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Marapu seperti juga agama leluhur lainnya di Nusantara sepanjang sejarahnya distigma primitif, animis, sesat, dan berbagai istilah negatif lainnya.
Akibatnya, dari waktu ke waktu penganut agama leluhur mengalami tekanan dan diskriminasi baik oleh negara maupun oleh pemeluk agama yang diakui negara. Di Cianjur, Jawa Barat misalnya, penganut agama leluhur yang mengidentifikasi diri sebagai aliran kebatinan perjalanan mengalami kekerasan secara fisik. Tahun 89, di situ lokasinya di lapangan Jayanti namanya. Di lapangan Jayanti nggak ngerti mau diapain, ternyata suruh pada duduk di situ, suruh tiarap di situ keliling lapangan Jayanti itu. Yang lain dibawa ke kantor, nggak tahu mereka diapain di kantor. Nah udah gitu suami namanya Endong Johan dibawa ke kantor juga, ditodong pistol sambil Bapak Kodim duduk di meja, kaki suami saya diinjek kaki meja, didudukin sama dia sambil ditodong pistol gitu. Ya, sejarah yang paling berharga. Ya waktu itu mah kan gini, disangkanya kamu itu PKI nggak punya agama gitu, kamu itu mau ganti pemerintahan, mau ganti saya gitu, kasarnya gitu. Aliran Kebatinan Perjalanan adalah salah satu organisasi penghayat kepercayaan yang didirikan 17 September 1927 di Desa Cimeria, Subang, Jawa Barat. Pasewakan itu tempat musyawarah warga-wargi aliran Kebatinan Perjalanan, bermusyawarah antara warga dengan pimpinan. Tiap-tiap pasewakan itu punya nama. Kebetulan yang di Ciparai ini namanya Kerta Tataning Hiruk Minui. Artinya kerta itu tentrem, ya. Tataning itu untuk nata kehidupan, supaya kita punya kehidupan yang sempurna. Ya. Aliran Kebatinan Perjalanan memiliki ajaran inti tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menekankan kehidupan manusia sebagai perjalanan menuju Tuhan. Ritual mereka adalah praktik keseharian yang dilandasi dengan kesadaran pada perjalanan menuju Tuhan. Warga penghayat, termasuk aliran Kebatinan Perjalanan, cenderung menolak istilah aliran yang sering dipahami sebagai sekte dari suatu agama. Aliran Kebatinan Perjalanan itu kan ada aliran Kebatinan Perjalanan. Nah, dinamakan dengan aliran itu bukan berarti sekte, tapi hakikatnya dia itu aliran itu adalah proses di mana hidup itu kita melalui dari awal sampai kepada akhir, melalui dia akan terus mengalir. Nah, proses yang di aliran itu yang dinamakan dengan perjalanan itu. Kita menjalaninya. Kalau yang ritualan tertentu sebenarnya tidak ada. Cuma biasanya masyarakat, karena kan AKP itu kan terbangun terhadap unsur dari budaya-budaya setempat. Acara Kliwon itu sama, itu juga berkembang dari proses tradisi dan adat kebiasaan yang ada gitu. Ada beberapa tempat itu yang melaksanakan itu bukan di Kliwonan, tetapi ada yang di Selasa Kliwon. Nah, itu tidak jadi masalah. Itu sebenarnya sarana untuk berkumpul di antara warga dengan pengurus, di antara warga dan para sesepuh untuk menggali terhadap yang namanya ajaran-ajaran di dalam aliran Kebatinan Perjalanan. Di soal batur rumah cina rekomendasi seperti atau tapi diakui. Kumaha orang upami hayang diakui. Ada orang hayang diakui tapi berarti tidak peran. Tidak terbiasa memberikan peran orang lain. Sedangkan orang terus gaduh potensinya. Sewa-sewakan, akhirnya misalkan orang gaduh potensi di tani, ayo
kurang majukan pertanian. Penghayat kepercayaan atau penganut agama leluhur mengalami sejarah stigma yang panjang serta pasang surut pengakuan dari negara. Agama dan kepercayaan telah menjadi subjek perdebatan politik dan akademik sejak awal sejarah berdirinya Indonesia. Yang bungsu yang mewariskan saya nanti, sesudah saya tua, tetap dia sekolah, tetapi dia tidak masuk gereja.